Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita bakal ngasih tahu ke teman-teman tas kamera favorit kita ya. Iya. Ini apa nih Ron namanya nih tasnya? Tas ini namanya Peak Design Everyday Sling 5 liter, 5 liter. 5 liter. Kapasitasnya tuh 5 liter ya? Iya, kapasitasnya 5 liter. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang tas yang keren ini, seperti biasa, gua Roni. Gua Miring. Welcome to Jailos. Oke, nah ini tasnya. Jadi ini bukan satu-satunya tas kamera yang kita punya, tapi salah satu yang kita favorit, paling suka gitu ya. Jadi untuk kegiatan kita membuat konten, biasanya kita cuma bawa pergadgetan dimasukin di sini semua. Pergadgetan dimasukin sini semua. Hampir semua kecuali tripod. Oh iya, tripod nggak muat. Tripod tidak muat, tapi yang lainnya semua ada di sini. Gitu. Tapi karena tripod kita waktu itu keren dan sangat compact sih. Yeah. Jadi memang nggak perlu harus nggak perlu dibawa di tas gitu sih. Yeah. Ditenteng-tenteng aja enteng. Ya. Nah, jadi di video kali ini kita mau ngasih tahu kenapa kita suka ini dan kenapa tas ini keren gitu ya. Dan kita rekomen sih. Oh iya. Teman-teman buat sangat rekomen. Bisa punya ini. Gitu. Oke, gue ulangin lagi. Ini namanya Peak Design, itu mereknya ya. Namanya Everyday Sling karena ini adalah sling bag, sling bag. Dan ini 5 liter. 5 liter. Ini kalau nggak salah di Peak Design-nya sudah discontinue. Yang kapasitas 5 liter? Yes. Sekarang dia jadinya 3, 6, dan 10 liter. Dulu kalau nggak salah 5 dan 10 aja gitu. Oke, jadi adanya sedikit lebih kecil dari ini, sedikit lebih gede, besar sama dua kali gede. lipatnya ini. Iya, gitu. Nah, nih ini barangnya. Kalau kita kan biasa cuma bawa satu kamera gitu ya dalam sini. Kalau yang menurut lo yang sampai 2 kali lipatnya bisa bawa lebih dari satu kamera dong ya? Bisa. Logikanya. Bisa. Nah, jadi ini bahannya tuh bagus ya. Kita ngomongin dari luarnya dulu deh ya, dari eksteriornya. Bahannya tuh bagus banget. Jadi ini tuh adalah, mereka bilangnya ini weatherproof ya. Mereka ngomongnya ini 400D nylon canvas nih luarnya nih. Nah, jadi memang ini kalau kayak kena cipratan air. Oh, nggak masalah, nggak masalah. Kalau hujan-hujan ringan juga lu bawa aja nggak masalah. Dan yang gue langsung notice tuh ini ya, resletingnya. Resletingnya, juga betul. Udah yang model dibalik gitu, jadi lebih weatherproof juga. Iya. Jadi ini memang resleting untuk main kompartemennya ini weatherproof. Di depannya dia ada kompartemen lain dan dia tidak menggunakan weatherproofing seperti ini. Tapi tetap dia bentuknya tuh kayak jahitannya dilipat di dalam ini si resletingnya. Jadi tetap lumayan weatherproof juga nih buat yang bagian dalam nih. Yang bagian depan ini, sorry. Nah, terus lu buka deh. Oke, coba kita buka. Terus lu buka. Kayak gini. Nah, dalamnya kayak gini nih. Nah, ini mereka bilangnya ini cotton twill gitulah interiornya. Jadi ini benar-benar apa ya? Halus. Dan aman buat gadget lo. Aman ya. Karena sangat halus nih. Iya, halus banget. Dan mereka sih klaimnya ini sangat durable gitu. Oke, coba kita lihat dari sisi sini dulu ya. Ini ada resleting gitu satu di sini. Jadi di dalamnya dia punya ini ada satu kompartemen nih di atasnya. Oke, wah ini menarik banget nih. Jadi ini ada kayak slot kecil-kecil gini. Ini kayak buat memory card nih ya? Ya, jadi ini bisa buat memory card atau baterai. Iya betul, ada memory cardnya nih. Ya, bisa buat memory card atau baterai dan alat-alat atau apa ya? Mungkin miscellaneous equipment lah gitu. Yang kecil gitu ya. Nah, dan bagusnya ini juga dia tuh ada warnanya gitu. Jadi kayak ini gue notice nih ada warna. Ada stitchingnya, ada stitching warnanya. Hitam, sama stitching warna merah. Nah, itu biasanya dipakai untuk sebagai ini aja sih, penanda praktis aja. Kalau lu taruh memory card di situ, mungkin yang masih fresh lu taruh di hitam, yang sudah penuh lu taruh di merah. Atau baterai juga gitu ya, yang masih fresh lu taruh di hitam, kalau udah habis lu bisa pindahin ke yang merah, something like that lah gitu. Informasi ini hanya bisa diketahui oleh praktisi. Kalau saya nggak tahu, ini mungkin tadi mikirnya cepet kayak ada aksennya aja gitu. Iya, dan ini lu bisa taruh kayak kunci gitu, lu masih bisa taruh di sini sih menurut gua, karena dia tidak akan mendamage equipment apapun yang di dalam sini gitu. Gitu. Itu di atasnya, jadi dia punya inner flap ya dengan ada kompartemennya. Nah, sebenarnya yang paling keren dari innernya tas ini itu adalah ini ya. Ini mereka bilangnya namanya flex fold divider gitu. Nah,
Coba gue tebak. Kenapa dibilang flex fold? Oh, kenapa? Dia bisa fold. Anjir. Karena dia bisa flex. Iya. Nah, mungkin teman-teman udah ini ya, udah sering lihat divider tas kamera pada umumnya. Tapi yang membuat si Peak Design ini dividernya keren banget itu adalah karena dia bisa default yang tadi ya kan. Bener. Gue lihat di merek-merek lain rata-rata ya memang ada sih yang bisa dipindah-pindahin pakai velcro gitu untuk menyesuaikan ukuran kompartemen, tapi nggak ada yang bisa default kayak gini sih. Ini nggak ada yang bisa default kayak gini. Yang bisa dilipat gitu. Nah, jadi dia nih ya kayak gini, dia bisa dilipat kayak seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Nah, jadi dia bisa bikin tingkatan. Jadi teman-teman bisa bikin 2 tingkat. Ataupun misalnya yang tengah mau dilebarin, teman-teman bisa ngefold kayak gini. Nah, jadi yang tengah lebih lebar. Gitu. Jadi dia foldingnya tuh lumayan. Sizingnya sangat versatile. Versatile banget. Dan dari 2 yang flex fold ini, satu itu mereka bilangnya ini ada folding shelf lagi gitu. Jadi kalau yang ini, kalau lu lipat gini udah kan? Nah, kalau yang ini bisa dibelah. Nah, gitu. Anjir, ini keren sih. Bisa dibelah. Jadi gua kemarin pakai ini, gua nggak tahu ini bisa dibelah. jadi tidak gua manfaatkan. Jadi kayak gini tuh. Misalnya gini. Nah, ini bisa dijadiin tempat taruh sesuatu lagi. Gitu. Kalau kayak gini dia udah habis. Nah, jadi ini kayak satu space yang gede gini bisa dibelah vertikal atau horizontal. Yes. Jadi ini memang keren banget sih si flex fold ini. Dan ini adalah salah satu nilai jual utamanya si Peak Design. Wah, ini keren banget. Gitu. Ini belakangnya ada apa lagi nih? Nah, itu ada kayak mereka bilangnya sih itu tablet sleeve ya. Tablet sleeve. Nah, jadi ini jadi kalau kita bawa tablet selipin di sini nih. Ya, itu dia pakai magnet. Dan ini bisa up to 11 inch. Jadi ya cukup tablet yang agak kecil ya. Kalau tablet yang besar dia nggak bisa. 11 inch ya? 11 inch bisa. Sama yang terakhir di dalamnya dia punya side pockets yang stretch gini. Ini juga bisa buat taruh yang apalah gitu. Dan ini ya bahannya enak banget sih. Dan kalau lu taruh something di sini juga dia nggak akan nge-damage gitu. Bener. Terus apa lagi nih? Tadi kita belum buka resleting depannya ya? Nah, sekalian lah itu resleting depan. Jadi di depan itu ada satu kompartemen lagi untuk miscellaneous juga, nggak terlalu spesial dan nggak terlalu besar juga, tapi ya dia buat naruh kunci, good to know kalau ada something gitulah, mau taruh bolpen lah atau mungkin notes gitu. Jadi kalau kita mau nge-store notes buat kita syuting juga kita bisa taruh di situ dan bolpen gitu. Nah, itu adalah interior dan eksteriornya. Nah, kita belum ngomongin ini ya nih? Ya, kita belum ngomongin fitur daripada tas ini. Daripada tas ini. Jadi, kalau menurut gua, tas ini tuh punya 3 fitur utama lah gitu. 3 fitur utama ya. Yang bikin tas ini jadi keren gitu. Yang pertama, dari yang nggak gitu keren dulu deh ya. Dia tuh ada fitur anti theft. Jadi anti maling gitu ya. Caranya gimana? Jadi ini zipper utamanya. Ini lu bisa buka kayak gini, ya. Terus lu masukin ke sini. Lu masukin ke sini. Terus dikunci lagi. Nah, lu dikunci ke sini, gitu. Kurang lebih ya. Gitu. Jadi dengan kayak gini, ya nggak bisa. Jadi kalau ada yang kalau dia mau buka ke sini, ini yang dia akan nyangkut. Jadi kalau ada yang mau dibuka pun nyangkut ke sini. Iseng-iseng nggak bisa. Ini jadi langsung nge-lock 2 kompartemen utamanya gitu. Jadi kalau mau malingin ini, Anda mesti bawa senjata tajam untuk merampok kita. Iya, mesti digunting lah ini, mesti digunting. Kalau main dibuka doang, nggak bisa. Nah, terus yang kedua, ini kan tadi kan namanya aja everyday sling kan. Dia itu of course sling bag. Tapi dia bisa dibuat jadi waist bag juga. Tas pinggang. Nah, dengan cara nih belakangnya, ini lu dicopot, ya. Ininya lu bisa masukin nih ke belakangnya sini. Nih. Jadi dia di belakangnya ini tuh lu bisa menyimpan kayak kelebihan kabel nih. Misalnya nih ya. Terlalu panjang bisa diselipin ke situ. Bisa. Terus di ujungnya yang tadi itu dia masih ada kaitannya. Dibalikin lagi ke kaitan yang tadi. Balikin ke sini, tinggal gini doang. Tuh. Nah, ini bisa lu adjust panjangnya dan itu bisa jadi tas pinggang. Pinggang siapa yang sekecil ini? Nah, ini masih bisa di adjust pinggang kita muat kok segini. Masih bisa di adjust dari yang sininya kan. Nah, tapi
gitu. Dia bisa dipakai. Jadi kalau untuk shooter ini kayak wedding gitu ya. Enak nih ya. Ini bisa dijadiin waist bag, terus buat taro-taro kayak lensa gitu loh. Jadi kan cepet. lebih cepat. Karena di atas kan pasti pegang kameranya. Dan kameranya pasti digantunginnya di atas gitu. ya. Kalau ini jadi sling agak mengganggu tuh. Agak mengganggu. Begitu ini jadi tas pinggang, ya sangat membantu. Gitu. Nah, pengalaman ya fotografer. Oh iya, kebetulan. Iya, kebetulan dulu cari duit tambahannya dengan moto-moto gitu. Oke, fitur yang terakhir, yang paling keren, ini harus dikembaliin jadi mode sling dulu. Oke. Jadi tunggu sebentar, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikutnya. Setelah pesan-pesan berikut. Oke, sudah kembali lagi. Sudah kembali. Nah, jadi fitur yang paling keren menurut gua itu adalah mereka bilangnya quick pull strap ya. Jadi strapnya itu ini mengadjust panjang pendeknya, bisa di-adjust panjang pendeknya dengan cepat dan mudah. Iya, dengan cepat dan mudah. Jadi ini panjang segini, teman-teman bisa langsung aja bikin dia jadi panjang, dan nggak kewer-kewer. Nggak kewer-kewer. Kalau di tas pada umumnya tuh begitu di adjust kayak gini pasti ada sisaan. Ada sisaan kan? Kewer-kewer. Ya. Nah biasanya ini dipakai kalau teman-teman lagi mau ngambil sesuatu dari belakang, karena kan kalau sling bag itu kan dia harus nempel sama badan kan, ngepas badan. Terus kalau ngepas badan ngambilnya agak susah nih. Teman-teman bisa langsung panjangin, set gini. Nah terus setelah ini begitu udah selesai ngambil apapun yang mau diambil itu, ini juga bisa langsung dipendekin dengan mudah. Oke. Jadi dia selain praktis, keren juga. Iya. Proses seret-seretnya itu keren. Proses seret-seretnya keren ya. Segala sesuatu yang menurut kita keren itu penting untuk dibahas. Oh iya. Nah oke, jadi gitulah tadi untuk fitur-fiturnya ya. Jadi dia ada anti theft-nya, ada bisa diubah dari sling ke waist, sama ada quick pull strap-nya itu yang bisa dipanjangin, bisa dipendekin dengan mudah praktis, gitu. Nah, dan jadi keren. habis ini kita juga mau kasih tahu sedikit aja lah buat teman-teman setup kita ya. Jadi ini adalah barang-barang yang kita bawa ketika kita bikin konten sih, dan cukup semua masuk ke dalam tas ini dengan mudah kok. Kapasitasnya 5 liter itu gitu. Nah, nih kita kasih tahu videonya. Oke, jadi ini kita mau kasih lihat setup kita yang kita bawa untuk bikin konten ya di tas ini gitu. Di depannya kita nggak masukin apa-apa, jadi ini dibiarin kosong aja. Nah, di main compartmentnya kita bawa ini kamera utama kita ya, Fuji X-T4, lensa yang attach ini 16 f2.8, jadi kita pakai ini buat syuting yang dimana kita ngobrol, pokoknya semua wide shot kita pakai ini. Gitu. Nah, ini kayak. Lalu di bawah sini kita bawa satu lensa lagi, ini 35 f1.4, jadi ini biasanya dipakai buat b-roll atau buat kita foto-foto thumbnail gitulah, karena ini bokehnya bagus gitu. Nah di sebelah sini ada satu pouch, ini isinya Saramonic kita, jadi untuk ngerekam suara ya, jadi transmitter, receivernya semua ada di pouch ini, kita taruh di samping. Nah terus di atas kita cuman bawa satu spare baterai, karena baterainya X-T4 juga lumayan tahan, dan selain itu kita biasanya bawa spare memory card juga gitu. Udah, cuman itu aja. Mana kameranya? Tinggal balik ke sini, strapnya masuk, tutup, ini, udah jalan. Nah, udah gitu aja. Jadi tadi itu adalah setup kita. Biasanya kita bawa dengan cara. Di dalam tas ini isinya apa aja? Dengan cara seperti itu, lumayan, dan itu adalah udah cukup banget sih buat kita ya, buat kita bikin konten gitu. Seperti yang kita bilang tadi, cuman tripod aja yang nggak ada di sini. Selebihnya semua bisa masuk sini. Dan setupnya juga enak ya, panjang pendeknya enak gitu. Nah, mungkin sebagai informasi aja terakhir sebelum penutup, mungkin ada yang penasaran ini harganya berapa gitu ya. Sebenarnya gue juga kurang tahu pastinya, tapi kurang lebih harganya mungkin 1,9 sampai 2,1 gitulah. Harganya ya. Untuk yang kapasitas 5 liter yang ini. Kalau yang baru-baru gue kurang terlalu ngerti juga sih, yang 3 liter, 6 liter, 10 liter itu. Tapi intinya ini juga termasuk brand tas kamera yang agak mahal dikit lah gitu. Kalau biasanya mungkin teman-teman pakai kayak apa ya, yang mainstream low pro gitu ya, pro itu ya price point-nya lebih murah, tapi fiturnya of course ini jauh lebih bagus gitu. Udah, oke segitu aja.
untuk video kita kali ini. Jadi semoga menambah wawasan teman-teman mungkin yang belum tahu merek ini, belum tahu. Terus kebetulan lagi hunting tas kamera. Oh iya, bisa di-consider banget sih untuk membeli si Peak Design ini. Dia bukan cuma punya sling bag, dia punya backpack yang super keren. Dan tas-tas lainnya. Jadi kita highly recommend merek ini ya. Highly recommend merek ini. Oke, segitu aja. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.